Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Artika, NIM 302402031. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan aplikasi sistem manajemen toko berbasis web dengan menggunakan PHP, MySQL, dan OOP. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, gambaran umum, dan kelas diagram, dan penjelasan OOP. Pertama, kita masuk ke latar belakang. SMJ Store memiliki kebutuhan pengelola data yang kompleks, mulai dari produk, stok, transaksi, hingga laporan keuangan. Pengelolaan manual menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan, kehilangan. SMJ Store memiliki kebutuhan pengelola data yang kompleks, mulai dari produk, stok, transaksi, hingga laporan keuangan. Pengelolaan manual menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan pelayanan yang lambat. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis web untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh proses operasional. Sistem ini dikembangkan menggunakan PHP dengan pendekatan OOP dan MySQL agar lebih terstruktur, mudah diakses, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengelolaan toko. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen toko berbasis web yang mampu mengolah data produk, kategori, stok, dan transaksi penjualan secara integrasi. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan konsep Object Oriented Programming atau OOP menggunakan PHP dalam pengembangan sistem manajemen toko agar kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat memberikan informasi stok barang secara real-time serta memberikan peringatan ketika stok produk mencapai batas minimum. Yang keempat, bagaimana merancang sistem autentikasi dan manajemen pengguna dengan pembagian hak akses role antara administrator dan kasir. Bagaimana sistem dapat menghasilkan laporan transaksi penjualan dan riwayat stok yang akurat sebagai bahan evaluasi bisnis. Tujuan yang pertama, membangun sistem informasi manajemen toko berbasis web yang mengintegrasikan pengolah produk, kategori, stok, transaksi penjualan, dan laporan dalam satu platform yang mudah digunakan. Yang kedua, mengimplementasikan konsep OOP pada bahasa pemrograman PHP mencakup prinsip enkapsulasi, abstraksi, dan dependency injection untuk menghasilkan kode yang terstruktur, modular, dan mudah dikembang. Ini selanjutnya gambaran umum sistem manajemen toko. Terdapat 3 aktor, yang pertama admin, kasir, dan gudang. Selanjutnya use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama admin, kasir, dan gudang. Pada admin bisa mengakses semuanya, termasuk login ke sistem, akses data user, kelola kategori, kelola produk, lihat dashboard, lihat laporan penjualan, dan batalkan transaksi. Sedangkan di kasir, proses penjualan, tambah keranjang, input pembayaran, cetak struk, dan lihat riwayat transaksi. Pada aktor gudang, tambah produk baru, restock stok barang, lihat log stok, lihat notif stok menipis, dan edit harga stok menipis. Selanjutnya kelas diagram. Di sini pertama ada database singleton. Hanya satu instance koneksi DB database selama aplikasi berjalan, semua pakai database yang sama. Yang kedua, dependency injection. Transaksi menggunakan objek produk dan stok log di dalamnya untuk proses penjualan. Yang ketiga, composition. Transaksi memiliki stok log, setiap transaksi otomatis mencatat log stok keluar. Yang keempat, single responsibility. Setiap kelas punya satu tanggung jawab. Stok log hanya catat log, produk hanya kelola barang. Yang kelima, out control access. Fungsi-fungsi global cek login dan role di setiap halaman bukan kelas, tapi helper function. Langsung saja kita akan masuk ke aplikasi. Di sini halaman pertamanya adalah di landing page. Baiklah, langsung saja kita akan klik masuk.
Setelah klik masuk, kita akan langsung masuk ke halaman utama login. Di username, kita akan masuk ke akses admin. Untuk username, kita akan masukkan admin, dan untuk password, admin 123. Di sini juga bisa kita cek. Lalu kita klik masuk ke sistem. Setelah login ke admin, di sini kita langsung dihadapkan dengan halaman utama, yaitu dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat penjualan harian, transaksi hari ini, total produk, dan stok menipis, grafik penjualan 7 hari terakhir, serta urutan produk terlaris dan transaksi hari ini. Pada halaman kasir atau transaksi, kita akan mencoba melakukan transaksi. Pertama, kita pilih dulu produk yang ingin dipilih. Pertama, di sini saya akan memilih Rinso, selanjutnya Sunlight First Mili. Nah, pada halaman keranjang belanja terdapat dua metode pembayaran. Yang pertama ada cash dan QRIS. Kita akan mencoba pembayaran metode cash. Di sini kita akan masukkan uang yang diterima. Misalnya 50.000. Nah, maka otomatis kembaliannya akan muncul. Lalu kita klik proses pembayaran. Setelah diklik proses pembayaran, maka akan muncul struk seperti ini. Kita juga bisa mencetaknya. Ini kita akan mencoba melakukan transaksi menggunakan metode QRIS. Nah, kita akan pilih produk dulu, lalu kita pilih metode pembayaran QRIS. Nah, lalu kita klik tampilkan QR code. Nah, setelah kita klik tampilkan QR code, maka otomatis akan muncul scan QRIS seperti ini. Bisa melalui GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Lalu kita akan klik pembayaran diterima. Setelah itu, maka akan muncul notification atau seperti ini dan muncul struk. Lalu kita kembali ke dashboard. Lalu kita akan masuk ke halaman stok barang. Di sini kita bisa melihat stok barang dan juga kita bisa menambahkan stok. Saya akan mencoba menambahkan stok baru dengan di sini saya akan mencoba masukkan minuman gelas segar. Untuk satunya kita pilih botol, harga beli. Masukkan dan untuk harga kita jual 8.000. Nah, di sini juga ada estimasi margin atau keuntungan yang kita peroleh, yaitu 60%. Kita akan masukkan stok awalnya, stok minimum. Stok minimum ini, ketika stok minimum ini mencapai batas, maka dia akan otomatis langsung muncul di halaman dashboard, yaitu stok menipis. Lalu kita klik simpan produk. Nah, setelah tambah produk, maka otomatis akan muncul produk gelas segar berhasil ditambahkan. Lalu kita akan coba cari gelas segar. Nah, produk gelas segar telah muncul di sini dengan kategori minuman. Satuannya botol. Di sini juga kita bisa mengedit stoknya. Lalu kita cari kategori minuman. Nah, kita akan mencari produk gelas segar yang telah kita tambahkan. Lalu kita akan mencoba menghapus produknya. Lalu muncul pop-up hapus produk gelas segar, klik OK. Nah, maka minuman gelas segar sudah tidak ada ke log stock. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman log stock. Halaman log stock ini adalah produk yang telah keluar, artinya sudah dibeli atau di payment oleh customer, dan produk masuk adalah kita menambahkan stok baru. Nah, kita akan masuk ke halaman laporan keuangan. Nah, di halaman keuangan ini kita bisa mengecek mau melihat laporan tanggal berapa, mencetak laporan. Di sini saya akan mencoba mencetak laporannya. Nah, maka otomatis akan seperti ini. Juga bisa dicetak versi
dicetak PDF-nya. Akan masuk ke halaman riwayat transaksi. Di halaman riwayat transaksi ini kita bisa melihat transaksi yang masuk. Selanjutnya kita masuk ke halaman kelola kategori. Selanjutnya saya akan keluar dan saya akan mencoba masuk ke akses kasir. Akan username-nya Budi dengan password kasir 123. Lalu klik masuk ke sistem. Nah, di akses kasir ini juga tersedia halaman dashboard, kasir transaksi, dan stok barang. Kasir bisa juga melakukan transaksi. Cuman bisa melihat stok barang, tapi tidak bisa melakukan tambah barang ataupun mengedit. Masuk ke akses gudang. Username saya akan masukkan dengan nama Andi. Gudang 123. Aku klik masuk ke sistem. Nah, pada akses gudang ini terdapat halaman dashboard, stok barang, tambah barang, dan log stok. Fungsi dan fitur unik aplikasi sistem manajemen toko berbasis web menggunakan PHP, MySQL, dan OOP adalah yang unik pertama adalah cache dan queries toggle. Kesimpulannya, aplikasi sistem manajemen toko berbasis web berhasil saya buat menggunakan OOP, PHP, MySQL, dan OOP dengan fitur lengkap seperti pengelolaan produk, stok, transaksi, laporan, keuangan, manajemen penggunaan, dan dashboard real-time. Penerapan konsep OOP menjadikan sistem lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan siap dikembangkan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.